Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin puding cake coklat atau puding kue coklat. Ini terdiri dari 4 bahan macam ada susu, roti tawar, agar plain, sama coklat batang. Yang pertama ada susu 850 ml. Kemudian roti tawar yang sudah dikupas 4 lembar. Ada coklat batang 100 gram yang nanti dipotong-potong. Kemudian ada agar plain yang tidak ada rasa dan warnanya bening ya, 7 gram. Kemudian nanti roti tawar sama susu dan agar dijadi satu di blender. Kemudian setelah di blender ditambahkan coklat batang yang sudah dipotong-potong di dalam panci. Kita mulai sobek-sobek roti tawarnya ya. Jangan khawatir kalau misalkan nanti pas di blender rotinya belum begitu halus. Soalnya nanti pas proses pemasakan dia akan lumer dengan sendirinya ketika diaduk dan suhunya udah mulai panas. Kalau misalkan kalian pakai roti yang pinggirannya ada coklatnya, yang bukan dikupas, pakainya 3 aja, nggak usah 4. Kalau misalkan yang dikupas 4 udah cukup. Udah selesai, sekarang kita siapin agarnya buat dimasukin ke dalam blender. Agarnya yang tadi 7 gram. Kemudian kita masukkan susunya. Waktunya di blender. Nah, udah selesai ya. Ini coklat batangnya yang udah dipotong-potong, nanti dimasukin barengan sama yang hasil blendernya, barengan. Kita nyalakan apinya sedang aja, nggak usah terlalu besar dan nggak usah terlalu kecil, tergantung kompor masing-masing di rumah ya. Kita tuang hasil blenderan yang tadi. Kemudian tambahkan coklat yang sudah dipotong-potong tadi ya. Dan aduk rata. Nah, ini adalah proses terpanjang di setiap pembuatan agar, puding maupun jelly ya. Diaduk terus, jangan sampai berhenti. Kenapa nggak boleh berhenti? Karena nanti agarnya itu menggumpal dan bagian bawahnya itu bisa gosong. Nanti rasanya bisa pahit atau tengik ya. Kalau bisa coklat dan susunya yang udah pernah kalian makan ya, yang memang rasanya enak. Jadi ini mempengaruhi banget untuk hasil akhirnya. Tadi kan hasil blenderanku nggak halus, bener-bener halus. Dengan diaduknya kayak gini, terus suhunya semakin naik, panas, dia akan lumer dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir ya. Terus diaduk aja.
terus aduk sampai mendidih ya. Mendidihnya itu sampai titik didih aja, jadi jangan sampai ada gelembung-gelembung besarnya. Jadi ada gelembung kecil-kecil, dia bergerak ke tengah, itu udah cukup, sampai di situ aja diaduknya. Oke, coba kita lihat gelembungnya sudah ke tengah. Oke, udah cukup ya, sampai di sini aja untuk pengadukannya. Kemudian kita siapkan cetakan pudingnya. Sebelum dituang, diaduk dulu ya pudingnya biar dia nggak membentuk kerak di atasnya. Biasanya aku pakai cetakan puding tuh yang pinggirannya polos. Nah, ini coba yang bentuknya kembang biar bagus. Setelah dituang, dihentak-hentakan cetakannya biar gelembung udaranya berkurang, biar nggak banyak gelembungnya ya. Kemudian nanti ini ditaruh di dalam kulkas sampai dia mengeset atau dia mengeras. Setelah mengeras, baru kita pindahkan ke piring. Dan nah, ini udah ngeset ya. Dia lebih padat dari puding biasanya karena ini puding cake atau puding kue, jadi dia lebih padat. Kemudian kita renggangkan supaya mudah untuk dilepas dari loyang pudingnya. Saatnya eksekusi. Ini lumayan ya, susah gitu daripada yang puding yang biasa karena dia itu pekat, dia itu padat. Jadi harus dicongkel dulu sedikit biar dia gampang terlepasnya. Nah, ini tampilannya, ada sedikit yang rusak-rusak sedikit ya. Kalau biasanya bikin pakai yang loyang polos itu dia rapih, rata, bagus, mulus. Mungkin kalian kalau misalkan mau coba pakai yang loyang polos aja gitu, karena ini kan lumayan padat ya, jadi untuk diaplikasiin ke piringnya jadi agak susah. Kita coba potong, lihat dalamnya seperti apa dan teksturnya ketika disendok seperti apa. Sekarang kita eksekusi ya, biar kita tahu rasanya gimana, teksturnya gimana. Bisa dilihat teksturnya setengah padat gitu ya, dia tuh setengah puding setengah kue. Kita cobain rasanya gimana, pasti enak ya. Buat yang suka manisnya pas, ini pas banget, patut dicoba. Oke, makasih ya udah nonton videoku. Jangan takut untuk selalu mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.